adik-adik di rumah. Hari ini kembali kita mau beribadah sekolah minggu. Adik-adik persiapkan hati kita, hidup kita untuk memuji Tuhan. Biarlah kita mau menghadap Tuhan dengan sikap yang baik. Adik-adik tentunya udah mandi bukan? Ya pasti udah mandi ya. Kita semuanya berdiri. Kita memulai sekolah minggu. Kita menaikkan pujian. Selamat pagi Bapak. Adik-adik berdiri semuanya di rumah. Ya, sama-sama kita menyanyikan pujian ini dengan sikap berdoa. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat hari ini. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku menyembah, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat hari ini. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku menyembah, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Tuhan Yesus, pagi ini kami datang kembali kepadamu. Anak-anak-Mu yang ada di rumah, mereka rindu Tuhan untuk memuji Engkau. Biarlah Tuhan hadir dalam setiap rumah anak-anak sekolah minggu. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan ada bersama dengan kami. Kami siap memuji Engkau, kami siap beribadah kepadamu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Kemarin Tante sempat lihat adik-adik yang di rumah ya ikut ibadah di rumah. Tante sangat senang sekali. Pagi ini kita mau memuji Tuhan. Kita senang jadi anak Tuhan. Kita akan pujian happy ya ya happy ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Di rumah pakai gerakan ya, sebab kita semua di sini juga pakai gerakan. Happy ya 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 happy ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya 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 happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siapa yang senang jadi anak Tuhan? Saya. Pasti di rumah adik-adik angkat tangan. Saya, ya kan? Atau bisa lihat tuh Evan angkat tangan. Ya, Anda juga bisa lihat Louis, Noella angkat tangan. Yang lainnya juga pasti angkat tangan di rumah. Ya, kita senang jadi anak Tuhan karena Tuhan kita baik buat kita. Kita akan satu pujian mendidih di hati, mendidih di hati. Kita pakai gerakan tetap berdiri ya adik-adik di rumah ya. Berdiri di hati, berdiri di hati, berdiri di hatiku. Ku selalu bernyanyi.
untuk dengar firman Tuhan. Kita angkat pujian, adik-adik masih tetap berdiri. Nanti ketika firman Tuhan baru boleh duduk. Kita angkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus melihat kita semua. Kami juga siap untuk dengar firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Sebentar Tante akan bercerita, biarlah Tuhan pakai dan firman Allah itu boleh tersimpan di dalam hati kami. Kami menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap dengan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, silakan duduk adik-adik. Ya, kita senang hari ini kita boleh kembali beribadah sekalipun hanya lewat adik-adik menyaksikan melalui handphone, ya. Tetapi kita percaya sekalipun kita beribadah di rumah, ya, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, ya. Tuhan Yesus melihat adik-adik, Tuhan Yesus melihat kita semua karena Dia sayang kita semua. Nah, adik-adik, beberapa waktu yang lalu kita sudah melewati, ya, satu ada di mana seharusnya kita merayakan Paskah bersama, tetapi karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk kita sama-sama. Nah, adik-adik, bahwa Paskah adalah Tuhan Yesus sudah menyerahkan, Tuhan Yesus memberikan hidupnya buat kita. Ya, buat siapa? Ya, buat adik-adik di rumah. Ya, buat adik-adik di rumah, buat adik-adik, buat papa, buat mama, ya, buat kakak, buat adik, buat tante, buat guru-guru sekolah minggu semua. Tuhan Yesus mati buat kita. Ya, Tuhan Yesus mati. Dia mati di atas kayu salib. Dia mencurahkan darahnya buat menebus dosa kita. Ya. Tidak ada satupun orang yang bisa sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Yuk, adik-adik di rumah siapkan Alkitabnya. Tante akan baca satu ayat untuk kita pagi hari ini. Tante akan bacakan di dalam
kitab di dalam surat Efesus. Ya. Tante akan bacakan di dalam Efesus pasal yang kedua. Ya, Tante masih tunggu adik-adik yang mau bawa atau mau buka Alkitab ya. Efesus pasal yang kedua, kita lihat dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Ya, Tante tunggu. Yang kelas besar pasti akan buka Alkitab ya, karena memang sudah bisa membaca ya. Yang sudah bisa membaca dibuka Alkitabnya. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 ya, akan dibacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Janganlah ada orang yang memegahkan diri. Nah, firman Allah katakan bahwa kita diselamatkan bukan oleh hasil kita sendiri, tapi kita diselamatkan oleh anugerah Allah. Ya. Karena kasih Tuhan dalam hidup kita, itu sebabnya Dia mau selamatkan kita. Beberapa hari yang lalu memperingati hari Paskah, ya. Sebelum Yesus bangkit, Yesus menjalankan dulu, Yesus mengalami kematian dulu di kayu salib. Yesus lakukan itu karena Dia mengasihi adik-adik. Ya, Dia mengasihi kita semua. Nah, Tante punya satu contoh. Tante umpamakan ini adalah gambaran hidup kita. Ya, ini gambaran hidup kita. Hidup kita ya tentunya sebagai orang-orang yang percaya, kita rindu hidup kita adalah hidup yang benar di hadapan Tuhan. Ya, hidup yang baik. Tetapi seringkali kita juga melakukan kesalahan, bukan? Ya, kita suka melakukan hal-hal yang mengecewakan hati Tuhan, menyedihkan hati Tuhan. Ayo, coba Tante mau tanya, kira-kira apa yang pernah adik-adik dan itu lakukan dan itu bisa membuat Tuhan kecewa? Kejahatan apa yang pernah kita buat? Ya, bohong. Ini, misalnya kita taruh bohong. Lalu apa lagi sih adik-adik yang adik-adik lakukan? Apa? Oh iya, tidak menolong atau membantah, tidak menurut orang tua. Nah, nih, tidak menurut. Apalagi kira-kira? Ayo, sebutkan. Ayo, apa yang pernah dilakukan? Oh iya, menyontek. Nah, menyontek. Terus kira-kira apa lagi ya? Apalagi Kak, kira-kira Kak yang pernah kita lakukan? Mencuri. Aduh, mencuri uang mama yang ditaruh di atas bufet, ya kan? Mama simpan habis belanja ditaruh, mamanya tanya, kemana uangku? Kemana, ada yang lihat uang mama? Enggak lihat Pak. Padahal uangnya sudah diambil. Nah kira-kira nih kalau semakin lama, ditetesin lagi, ini lagi semakin lama, kira-kira jadi apa hidup kita? Akhirnya jadi kotor adik-adik. Ya, hidup kita jadi kotor karena kejahatan yang kita lakukan. Ya, karena dosa yang ada pada kita. Nah, lalu orang ada banyak cara berusaha untuk supaya ini yang kotor ini dia menjadi bersih dengan cara apa? Ya, orang berusaha membuat dirinya jadi bersih dengan apa? Misalnya berbuat baik. Wah, saya beramal. Saya beramal. Nah, jadi bersihkah hidup kita? Enggak. Amal enggak bisa membuat dosa kita hilang. Lalu apa lagi? Oh, saya pergi ke tempat-tempat orang-orang suci, saya bertapa. Nah, kira-kira nih bertapa bisa nggak membuat menjadi hidup kita dosanya diampuni? Enggak. Beramal, berdoa ke tempat-tempat keramat, ya, itu gak bisa menghapus dosa kita. Gak bisa menghapus dosa kita. Tetapi ada satu yang bisa menghapus dosa kita. Ya. Nah, ya, adik-adik lihat ini apa bacaannya?
Darah Tuhan Yesus. Nah, ini adalah darah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ada darah yang keluar. Tangan kakinya dipaku, kepalanya dipakaikan mahkota duri. Yesus lakukan itu karena dia cinta sama adik-adik. Cinta kita semua, cinta papa, cinta mama, cinta yang adik-adik yang ada di rumah, cinta semuanya. Nah, ini tadi sudah lakukan kebaikan tapi dosanya nggak bisa hilang. Tetapi karena Yesus sayang kita, lihat, kalau darah Yesus ya mengalir dalam hidup kita. Nah, darah Yesus mengalir dalam hidup kita. Perhatikan, lihat, hidup kita ya, hidup kita nih yang tadinya kotor, hidup kita yang tadinya penuh melakukan kejahatan, yang penuh dosa, tetapi dia jadi apa? Jadi bersih. Dosa kita diangkat, dosa kita ditebus oleh darah Yesus. Ya, kita diselamatkan. Lihat, hidup kita yang tadinya penuh dosa. Banyak dosa yang kita buat, tetapi karena kasih Tuhan Yesus, ya, karena kasih Tuhan Yesus sama tante, kasih Tuhan Yesus sama guru-guru, kakak-kakak sekolah minggu, sama adik-adik di rumah, lihat, Yesus menebus dosa kita. Hidup kita jadi bersih, hidup kita jadi suci. Yesus ambil dosa kita, ya, dia tanggung dosa kita di atas kayu salib. Ya, Yesus ambil dosa kita, dia tanggung dosa kita. Lalu bagaimana balasan kita kepada Tuhan Yesus? Kita belajar mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau belajar hidup benar di mata Tuhan. Dosa yang tadi kita sudah perbuat tuh, yang tadi banyak tuh mengotori hidup kita tidak lakukan lagi. Kenapa? Karena hidup kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Darah Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Dia yang menyucikan kita, dia yang menebus dosa kita, karena Tuhan sayang sama kita. Amin? Iya. Besok saya nggak melakukan lagi. Kenapa? Saya nggak melakukan kejahatan lagi. Kenapa? Karena ada darah Tuhan dalam hidup saya. Saya tidak mengotori hidup saya lagi dengan perbuatan-perbuatan yang jahat. Puji Tuhan, firman Allah. Sampai di sini adik-adik di rumah ya sekarang mengerti bahwa kita ditebus oleh darah Yesus. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan Yesus. Amin. Kita lipatkan tangan kita, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Firman-Mu mengatakan bahwa kalau kami diselamatkan itu karena kasih karunia Allah. Engkau sudah mati di atas kayu salib, menebus dosa kami. Engkau lakukan itu karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, untuk kami tidak kembali lagi melakukan perbuatan yang jahat. Untuk kami tidak lagi Tuhan melakukan perbuatan yang mengecewakan hati Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami tahu bahwa dalam tubuh kami ada darah Yesus yang sudah menyucikan kami. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, dan kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, puji Tuhan, ada satu hal yang Tante mau umumkan, bahwa kemarin kan adik-adik sudah menghias telur. Bagus-bagus sekali ya. Tante lihat adik-adik kreatif ya. Ada yang mewarnai telur, ada yang dilukis dengan spidol, pokoknya bagus-bagus. Nah, Tante sudah melihat dan kakak-kakak sekolah minggu juga sudah melihat. Jadi penilaian itu bukan cuma dari Tante sendiri, tapi kakak-kakak juga menilai. Nah, minggu ini belum diumumkan, tapi minggu depan Tante akan umumkan siapa yang dari menghias telur itu yang boleh dikatakan semua baik ya, semua baik, tapi tentunya akan Tante pilih ya. Dari semua itu akan dipilih, ada beberapa nanti yang
gambarnya rapi ya, semua baik, tapi gambarnya ada yang rapi. Tante akan umumkan minggu besok ya, Tante akan umumkan minggu besok. Tante berterima kasih kepada adik-adik semua, orang tua ya, mama-mama, papa-papa yang sudah mensupport anaknya untuk menghias telur. Bangga Tante ya, kalian semangat ya, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.